Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Ustadz hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes. As-Sanabil bersama Al-Quran. Tahfiz, mudah, indah, berkah. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Nah anak-anak, kali ini kita akan belajar pelajaran fikih, yaitu pelajaran yang pertama, zakat. Sebelum belajar, mari kita baca doa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Zakat terdapat salah satu kewajiban bagi umat Islam yang mana selain akan menambah pahala bagi pelaksananya, kewajiban itu juga dapat membantu meringankan beban sesama umat manusia. Salah satu amalan yang termasuk dari rukun Islam tersebut adalah zakat. Zakat termasuk rukun Islam yang ketiga. Zakat ialah mengeluarkan sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim dan diberikan kepada golongan muslim lainnya yang berhak menerima. Tidak semua muslim harus mengeluarkan zakat dan tidak semuanya juga berhak menerimanya. Seorang muslim yang memiliki harta dan telah memenuhi nasab dan syarat-syaratnya wajib mengeluarkan zakat. Golongan muslim yang berhak menerima zakat ialah yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara. Semuanya akan dibahas pada pelajaran ini. Zakat adalah mengeluarkan sebagian harta kekayaan yang dimiliki seseorang untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Zakat termasuk ibadah yang berkaitan dengan hubungan antar manusia atau hablum minan nas yang berguna bagi kehidupan sosial. Orang Islam yang selalu mengeluarkan zakat tentu hartanya akan bersih atau suci dan harta yang dimilikinya bertambah berkah. Hukum mengeluarkan zakat adalah fardu ain bagi orang Islam yang mampu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 77 sebagai berikut. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat. Berdasarkan ayat di atas, seorang muslim yang mempunyai harta sudah mencapai nisab, wajib baginya mengeluarkan zakat. Mengingat zakat itu hak bagi orang lain yang kekurangan. Dengan zakat tersebut diharapkan orang-orang yang tergolong sebagai penerima zakat tidak menderita dalam hidupnya. Nisab adalah ketentuan jumlah harta seseorang yang sudah sampai ukurannya untuk mengeluarkan zakat. Misalnya, menyimpan emas sudah mencapai 96 gram, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Sehubungan dengan hal tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis sebagai berikut. Innallaha farada ala aghniya'il muslimin fi amwalihim biqadril ladzi yasa'u fuqara'ahum. Walan tajhadal fuqara'u idza ja'u wa'aru illa bima yudayyi'u aghniya'uhum. Ala wa innallaha azza wa jalla yuhasibuhum yaumal qiyamati hisaban syadida thumma yu'adzibuhum 'adzaban alima. Rawahu Tabrani. Sesungguhnya Allah mewajibkan zakat pada harta orang-orang kaya dari kaum muslimin sejumlah yang dapat melapangi fakir miskin di antara mereka. Fakir miskin itu tiadalah menderita menghadapi kelaparan dan kesulitan sandang, kecuali karena disia-siakan oleh golongan orang kaya. Ingatlah Allah akan menghisap mereka pada hari kiamat secara tegas dan menyiksa mereka dengan siksa yang pedih. Hadis riwayat At-Tabrani. Dari hadis tadi dapat ditarik simpulan bahwa orang kaya yang tidak mau membayar zakat berarti tidak patuh terhadap kewajiban yang diperintahkan Allah. Bagi mereka yang tidak patuh terhadap aturan Allah, Allah akan memberikan balasan yang pedih. Tahukah kalian mengenai macam-macam benda yang wajib dizakati, ketentuan zakat fitrah dan tata cara pelaksanaan zakat tersebut? Coba perhatikan dan pahami materi berikut. A. Macam-macam zakat. Zakat berarti kesuburan, kesucian, dan keberkahan. Menurut istilah agama, zakat adalah kadar harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seseorang dari hartanya untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya atau mustahik dengan persyaratan tertentu. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 103 sebagai berikut. Khudz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un 'alim. Ambillah zakat dari harta mereka,
guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Di dalam agama Islam, zakat merupakan rukun Islam yang ketiga. Dalam Al-Quran, penyebutan zakat selalu beriringan dengan sholat. Hal itu menunjukkan bahwa zakat dan sholat mempunyai hubungan yang sangat erat. Sholat merupakan ibadah jasmaniyah dan zakat merupakan ibadah maliyah. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 43 sebagai berikut: Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Zakat merupakan kewajiban yang harus dikerjakan oleh orang muslim yang kaya dan merupakan hak bagi orang yang tidak mampu. Zakat mengandung beberapa manfaat dalam kehidupan, baik bagi orang yang kaya maupun orang miskin, serta bermanfaat bagi pribadi orang yang berzakat maupun masyarakat banyak. Beberapa manfaat zakat antara lain: yang pertama, mendidik manusia agar suka berkorban dan membersihkan diri dari sifat kikir atau bakhil. Yang kedua, mempererat hubungan kasih sayang antara si kaya dan si miskin. Yang ketiga, menolong orang yang lemah agar selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zakat secara garis besar terbagi menjadi dua macam, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Yang pertama, zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat jiwa. Zakat ini berwujud bahan makanan pokok. Mereka yang wajib berzakat fitrah adalah orang dewasa, laki-laki dan perempuan, anak-anak, orang yang merdeka ataupun hamba. Zakat fitrah tidak sah apabila dikeluarkan setelah sholat Idul Fitri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis sebagai berikut: Farada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam zakatal fitri tuhratan lis-shaimi minal lagwi war rafa'asi wa tu'matan lil masakini. Man addaha qabla sholati fahiya zakatun makbulatun, wa man addaha ba'da sholati fahiya sadaqatun minas sadaqat. Rawahu Abu Daud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah untuk membersihkan orang yang berpuasa dari hal-hal yang tidak bermanfaat, kata-kata kotor, dan memberi makan orang-orang miskin. Barang siapa mengeluarkannya sebelum sholat Idul Fitri, zakat itu diterima. Dan barang siapa yang mengeluarkan setelah sholat Idul Fitri, hal itu merupakan salah satu dari sedekah. Hadis riwayat Abu Daud. Menurut hadis tadi, waktu pembayaran zakat fitrah adalah sebelum sholat Idul Fitri. Zakat fitrah yang dibayarkan setelah sholat Idul Fitri bukan dihitung sebagai zakat fitrah, akan tetapi sebagai sedekah biasa. Besarnya zakat fitrah adalah 2,5 kg atau 3 liter bahan makanan pokok untuk setiap jiwa. Jika orang Indonesia biasanya zakat fitrah berupa beras atau sagu, dan jika orang Arab biasanya zakat fitrah berupa gandum atau kurma. Adapun orang yang terkena syarat wajib zakat fitrah adalah sebagai berikut: A. Orang yang beragama Islam. B. Orang yang sewaktu matahari terbenam pada hari penghabisan bulan Ramadan masih hidup. C. Orang yang mempunyai kelebihan harta dari keperluan makan untuk dirinya sendiri dan yang wajib dinafkahinya. Kemudian yang kedua adalah zakat mal. Zakat mal adalah zakat harta. Kegunaan zakat mal untuk mensucikan harta orang-orang muslim yang kaya. Orang yang berzakat mal harus memiliki persyaratan, yaitu A. Beragama Islam, B. Dalam keadaan merdeka, C. Milik yang sempurna, D. Cukup 1 nisab, dan E. Cukup setahun dimiliki. Bagi orang muslim yang telah memenuhi syarat tersebut, zakat mal hukumnya fardu ain atau wajib. Sebaliknya, bagi orang-orang yang telah memenuhi syarat zakat mal namun ia tidak mengeluarkan zakatnya, maka ia berdosa dan harus mempertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 77 sebagai berikut: Wa aqimus salata wa atuz zakah. Laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat. Selain ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 277 sebagai berikut: Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa aqamus salata wa atawuz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sungguh, orang-orang yang beriman, mengerjakan kebajikan, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Orang-orang yang berhak menerima zakat seluruhnya ada 8 golongan atau asnaf, sebagaimana yang diterangkan dalam surah At-Taubah ayat 60 sebagai berikut: Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha
والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya atau mu'allaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan. Sebagai kewajiban dari Allah, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Arti surah At-Taubah ayat 60 tersebut secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut. A. Orang fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan serta tidak ada yang menanggung kebutuhan hidupnya. B. Orang miskin adalah orang yang mempunyai harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. C. Amil adalah orang yang mengurusi zakat seperti menghitung, mengumpulkan, dan membagikan zakat kepada yang berhak menerimanya. D. Mu'allaf adalah orang yang baru masuk Islam sehingga belum kuat imannya. Oleh sebab itu, orang mu'allaf harus terus dibina agar imannya kuat. E. Budak atau hamba sahaya adalah orang yang dipekerjakan yang dapat merdeka apabila dirinya dimerdekakan atau ditebus dengan tebusan harta. Pada masa sekarang, perbudakan semacam itu sudah tidak ada di negara kita, Indonesia. F. Garim adalah orang yang berhutang untuk tujuan atau kepentingan yang mulia, bukan untuk perbuatan yang tidak terpuji atau maksiat, namun ia tidak sanggup melunasinya. G. Fisabilillah adalah orang yang berjuang untuk kepentingan di jalan Allah yang tidak mendapat upah atau gaji. H. Ibnu Sabil adalah orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan untuk tujuan baik dan bukan untuk perbuatan tercela. Adapun macam-macam benda yang wajib dizakati antara lain zakat nukut, zakat tijarah, zakat an'am, zakat ziraah, dan zakat rikaz. A. Zakat nukut. Zakat nukut adalah zakat yang dikeluarkan dari kekayaan yang berharga seperti emas, perak, dan barang yang dapat diuangkan. B. Zakat tijarah. Zakat tijarah adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil perniagaan atau barang dagangan. C. Zakat an'am. Zakat an'am adalah zakat yang dikeluarkan dari binatang ternak seperti unta, sapi, lembu, dan kambing. D. Zakat ziraah. Zakat ziraah adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil pertanian dan perkebunan serta ladang seperti padi, gandum, dan kurma. E. Zakat rikaz. Zakat rikaz adalah zakat yang dikeluarkan dari harta yang terpendam pada zaman jahiliyah. Macam-macam benda yang wajib dizakati tersebut dikeluarkan zakatnya ada yang harus sampai haul, ada pula yang tidak harus sampai haul. Harta yang harus sampai haul untuk dikeluarkan zakatnya adalah binatang ternak, emas dan perak, dan barang dagangan. Benda yang tidak harus menunggu sampai haul untuk dikeluarkan zakatnya adalah hasil biji-bijian dan buah-buahan serta barang peninggalan yang tertanam pada zaman jahiliyah atau harta rikas. Benda tersebut dikeluarkan zakatnya setelah memetik hasilnya atau hasil pertanian dan ketika menemukan harta rikas. Adapun pembahasan mengenai macam-macam zakat mal berikut hanya pada zakat an'am atau zakat binatang ternak dan zakat nukut. A. Zakat an'am atau zakat binatang ternak. Jenis binatang ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah unta, sapi, kerbau, domba, atau kambing. Haul binatang ternak yang wajib dizakati adalah cukup nisabnya dan telah 1 tahun dimiliki. Nisab binatang-binatang ternak tersebut sebagai berikut. Yang pertama, unta. Nisab unta dari 5-9 ekor, zakat yang harus dikeluarkan yaitu 1 ekor kambing atau domba yang berumur 2 tahun lebih. Nisab unta dari 10-15 ekor, zakat yang harus dikeluarkan yaitu 2 ekor kambing atau domba yang berumur 2 tahun lebih. Nisab unta dari 15-19 ekor, zakat yang harus dikeluarkan yaitu 3 ekor kambing atau domba yang berumur 2 tahun lebih. Nisab unta dari 20-24 ekor, zakat yang harus dikeluarkan yaitu 4 ekor kambing atau domba yang berumur 2 tahun lebih. Nisab unta dari 25-35 ekor, zakat yang harus dikeluarkan yaitu 1 ekor anak unta yang berumur 1 tahun lebih. Nisab unta dari 36-45 ekor, zakat yang harus dikeluarkan yaitu 1 ekor anak unta yang berumur 2 tahun lebih. Nisab unta dari 46-60 ekor yaitu zakat yang harus dikeluarkan 1 ekor anak unta yang berumur 3 tahun lebih. Nisab unta dari 61-75 ekor, zakat yang harus dikeluarkan yaitu 1 ekor anak unta yang berumur 4 tahun lebih. Nisab unta dari 76-90 ekor, yaitu zakat yang harus dikeluarkan 2 ekor anak unta yang berumur 2 tahun lebih.
Nisab unta dari 91 sampai 120 ekor, zakat yang harus dikeluarkan yaitu 2 ekor anak unta yang berumur 3 tahun lebih. Nisab unta 121 ekor, zakat yang harus dikeluarkan yaitu 3 ekor anak unta yang berumur 2 tahun lebih. Catatan, mulai dari 121 ekor, setiap 40 ekor unta, zakatnya 1 ekor anak unta berumur 2 tahun lebih. Kemudian dihitung setiap 50 ekor unta, zakatnya seekor anak unta berumur 3 tahun. Yang kedua, sapi dan kerbau. Nisab sapi dan kerbau dari 30 sampai 39 ekor, zakat yang harus dikeluarkan yaitu 1 ekor anak sapi atau kerbau yang berumur 1 tahun lebih. Nisab sapi dan kerbau dari 40 sampai 59 ekor, zakat yang harus dikeluarkan yaitu 1 ekor anak sapi atau kerbau yang berumur 2 tahun lebih. Nisab sapi dan kerbau dari 60 sampai 69 ekor, zakat yang harus dikeluarkan yaitu 2 ekor anak sapi atau kerbau yang berumur 1 tahun lebih. Nisab sapi dan kerbau dari 70 sampai 79 ekor, zakat yang harus dikeluarkan yaitu 2 ekor anak sapi atau kerbau yang berumur 2 tahun lebih. Catatan, jika banyaknya bertambah, setiap 30 ekor, zakatnya 1 ekor sapi umur 1 tahun. Dan setiap 40 ekor, zakatnya 1 ekor sapi betina umur 2 tahun. Yang ketiga, kambing. Nisab kambing dari 40 sampai 120 ekor, zakat yang harus dikeluarkan yaitu 1 ekor kambing atau domba yang berumur 2 tahun lebih. Nisab kambing dari 121 sampai 200 ekor, zakat yang harus dikeluarkan yaitu 2 ekor kambing atau domba yang berumur 2 tahun lebih. Nisab kambing dari 201 sampai 300 ekor, zakat yang harus dikeluarkan yaitu 3 ekor kambing atau domba yang berumur 2 tahun lebih. Nisab kambing dari 70 sampai 79 ekor, zakat yang harus dikeluarkan yaitu 2 ekor anak sapi atau kerbau yang berumur 2 tahun lebih. Catatan, jika jumlahnya lebih dari 300 ekor, setiap 100 ekor kambing, zakatnya 1 ekor kambing atau domba umur 2 tahun lebih. Kemudian B, zakat emas dan perak. Orang muslim yang memiliki emas dan perak yang disimpan dan telah mencapai nisab wajib mengeluarkan zakat, sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 34 berikut ini. وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih. Adapun nisab emas adalah 20 miskal sama dengan 94 atau 96 gram, zakatnya 2,5%. Nisab perak adalah 200 dirham atau 672 gram, zakatnya 2,5%. Haul untuk emas dan perak adalah 1 tahun telah dimiliki. Emas dan perak yang dipakai untuk perhiasan perempuan dan tidak berlebihan boleh tidak dizakati. Orang muslim yang memiliki banyak emas dan perak sungguh akan mulia apabila ia mampu mengeluarkan zakatnya. Zakat itu haknya orang-orang miskin, baik orang miskin itu meminta maupun tidak meminta. Jadi apabila orang muslim kaya tidak mau mengeluarkan zakat, berarti memakan haknya orang miskin. Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 19 sebagai berikut: wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah anak-anak, untuk pelajaran kita kali ini cukup sampai di sini dulu. Semoga apa yang telah kita pelajari bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.